Presiden Amerika Serikat Donald Trump sekali lagi menejutkan orang Eropa. Amerika Serikat benar-benar akan keluar dari NATO, tetapi akan melakukannya secara bertahap. Amerika Serikat berencana untuk secara signifikan mengurangi kontribusi militernya di Aliansi Atlantik Utara dan mengalihkan porsi besar pertahanan Eropa kepada sekutu-sekutu Eropa. Hal ini dilaporkan oleh media Spiegel dengan mengutip pengarahan tertutup yang diadakan di markas besar aliansi oleh perwakilan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Peter Exeta, untuk rekan-rekan Eropa. Menurut media tersebut, Washington bermaksud untuk meninjau kembali partisipasinya dalam model kekuatan NATO dan telah mendesak sekutu-sekutunya untuk segera mulai menutupi kekurangan yang akan datang. Faktanya, dinyatakan bahwa Amerika Serikat tidak hanya akan menarik tentaranya dari Eropa, tidak. Tetapi mereka juga akan menarik misil-misilnya. Angkatan udara dan armada laut juga akan ditarik dari Eropa. Namun, paradoksnya adalah para menteri pertahanan Eropa sudah mengakui bahwa mereka bahkan tidak berhasil mendapatkan pertemuan dengan rekan Amerika mereka, Peter Hegseth. Di sana sudah jelas mengapa Jerman dan juga Belanda menyatakan bahwa mereka tidak berniat untuk mendukung Eropa. Namun yang lebih berbahaya lagi, ternyata Trump menemukan cara untuk mengakali hukum Amerika Serikat dan akan menarik pasukan dari Eropa. Dan sekarang, omong-omong, menjadi jelas mengapa Jerman dan Belanda dengan segera membentuk korps militer baru untuk melindungi negara-negara Baltik. Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon kalian untuk subscribe ke channel ini, like video ini, dan tulis komentar apapun di bawah video ini agar algoritma YouTube merekomendasikan video ini ke sebanyak mungkin penonton. Saya akan sangat berterima kasih atas komentar kalian. Dan jangan lupa subscribe ke channel Telegram saya, Pichi News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, Pentagon mengumpulkan pejabat tinggi NATO pada hari Jumat lalu dan mengumumkan kepada mereka rencana pengurangan kekuatan militer Amerika Serikat di Eropa. Seperti yang dijelaskan oleh media Jerman Spiegel, Amerika Serikat dalam kerangka NATO berencana mengurangi jumlah jet tempur sekitar sepertiga, secara signifikan mengurangi jumlah pembom strategis, serta tidak lagi menyediakan kapal selam. Selain itu, partisipasi dalam dukungan logistik juga akan dikurangi. Dalam dukungan kapal perusak, drone penyintai dan serang, serta pesawat pengisian bahan bakar. Menurut para peserta pertemuan, sinyal dari pihak Amerika mengenai hal ini terdengar sangat jelas. Intinya, orang-orang Amerika memutuskan untuk secara signifikan mengurangi persenjataan dan peralatan mereka di Eropa dan hanya menariknya keluar. Dan sayangnya, ini adalah langkah licik dari Donald Trump karena kita sudah membahasnya sebelumnya. Di Amerika Serikat, undang-undang telah disahkan pada akhir tahun lalu. Undang-undang itu melarang Presiden Amerika untuk mengurangi jumlah pasukan, jumlah tentara di Eropa di bawah angka 76.000 tentara. Tampaknya di bawah pemerintahan Trump, mereka memutuskan, oke, kita bisa tetap meninggalkan 76.000 tentara, tapi perlengkapan militer akan dikeluarkan dari Eropa. Sekali lagi, itu termasuk pesawat tempur, pesawat pengisi bahan bakar, pembom, sistem rudal, drone, ditambah lagi komponen-komponen dari Angkatan Laut. Sementara itu, Washington memberi isyarat bahwa mereka akan mempertahankan penangkalan nuklir di Eropa, tetapi pertahanan konvensional benua ini ingin lebih banyak diserahkan kepada negara-negara Eropa. Dan penasihat Pete Hegseth menjelaskan posisi ini dengan perubahan situasi global. Menurut Amerika Serikat, sekutu-sekutu Eropa sudah meningkatkan pengeluaran pertahanan dan mampu mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Bagi Brussels, rencana seperti itu menjadi kejutan. Para diplomat Eropa mengharapkan adanya proses yang bertahap, tetap saja bertahap. Namun, skala pemotongan yang diusulkan ternyata lebih luas. Selain itu, sebagian kemampuan Amerika akan sangat sulit untuk benar-benar segera digantikan. Jika ada kekurangan jet tempur, sebagian bisa dikompensasi dengan pengiriman F-35. Bundeswehr, Kementerian Pertahanan Jerman, seharusnya menerima pesawat-pesawat seperti itu pertama kali tahun depan, sedangkan Polandia sudah menerima 3 pesawat pertama seperti itu. Tapi untuk pembom strategis yang mampu membawa senjata nuklir, itu adalah masalah, karena orang Eropa memang tidak memilikinya. Selain itu, pengganti kapal induk Amerika juga tetap menjadi masalah. Dan menurut Spiegel, di pemerintahan Donald Trump sedang dikembangkan konsep NATO 3.0, yang mengharuskan orang Eropa dalam waktu singkat mengambil alih hampir seluruh pertahanan konvensional benua. Di aliansi, apa yang terjadi sudah disebut sebagai momen titik balik. Dan hingga awal Juni, perhatikan, hingga awal Juni, yaitu benar-benar dalam minggu depan,
Dan sekutu-sekutu NATO harus mengajukan usulan untuk menggantikan kemampuan Amerika. Dan model baru pembagian di dalam pembagian beban, Washington berencana untuk meresmikannya pada KTT NATO di bulan Juli. Dan tamu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio sudah menjelaskan mengapa hal ini terjadi. Katanya, kami hanya membutuhkan pasukan di wilayah lain. Nah, sekarang saya akan memberikan sedikit lebih banyak detail kepada Anda. Dan pengarahan untuk orang Eropa dilakukan oleh Alexander Yules Green. Untuk dipahami, dia adalah wakil Elbridge Colby, dan Elbridge Colby adalah wakil Pete Hegseth untuk urusan politik. Dialah orang yang melobi pada tahun 2025 misalnya, pemutusan akses Ukraina dari data intelijen Amerika Serikat. Dialah orang yang melobi penangguhan bantuan militer pada tahun 2025. Dan justru Elbridge Colby saat itu yang melobi ide agar Ukraina tidak diberikan data intelijen, sehingga Angkatan Bersenjata Ukraina terpaksa mundur dari wilayah Kursk. Semua itu adalah Elbridge Colby dan wakilnya yang mengadakan pengarahan untuk orang-orang Eropa. Dia menyampaikan kepada para hadirin angka-angka konkret mengenai partisipasi Amerika Serikat di Eropa. Usulannya ternyata jauh lebih radikal daripada yang diharapkan orang-orang Eropa. Sekali lagi saya tekankan, orang-orang Eropa hanya mengharapkan penyesuaian kecil, tetapi orang Amerika benar-benar mengambil langkah yang sangat drastis. Pengurangan sepertiga dari pesawat tempur, pengurangan signifikan pembom strategis, penarikan kedua kapal induk yang saat ini berada di Eropa, dan juga penarikan semua kapal selam. Selain itu, Amerika Serikat sepenuhnya menarik drone pengintai dan mengurangi jumlah drone serang. Lebih dari itu, orang Eropa diberi tenggat waktu yang ketat. Jadi, sekali lagi, pada awal Juni mereka harus menyampaikan rencana tentang bagaimana dan dengan apa semua ini akan dilakukan. Kenapa terburu-buru seperti itu? Masalahnya adalah, pada tanggal 7-8 Juli akan diadakan KTT tahunan NATO di Ankara, Turki. Dan di KTT itulah orang Amerika ingin mengumumkan model kekuatan baru NATO, di mana Amerika Serikat benar-benar menarik diri dari Eropa. Mereka ingin mengumumkannya pada bulan Juli nanti. Bagi orang Eropa, hampir semua yang disebutkan di atas merupakan masalah besar. Jadi, sekali lagi, seperti yang saya katakan, F-35 ya, itu masih bisa digantikan. Maksudnya, orang Amerika mengambil milik mereka, tapi Jerman dan Polandia sudah membeli pesawat yang sama untuk diri mereka sendiri. Tapi, kalau soal pembom strategis, dengar, orang Eropa sama sekali tidak punya pembom strategis seperti itu. Artinya, pada dasarnya mereka memang tidak punya pembom seperti itu. Mereka tidak membuatnya. Jadi, kalau orang Amerika menarik milik mereka, itu jadi masalah. Kapal induk juga sama masalahnya. Dalam hal ini, Trump memang benar soal Eropa. Ada masalah dengan hal itu. Selain itu, orang Eropa memang tidak punya, dan dalam waktu dekat juga tidak akan punya, yaitu pesawat pengisi bahan bakar. Pesawat-pesawat pengisi bahan bakar di udara itu. Dan ini, saya ingatkan, adalah elemen kunci dari konsep pertempuran NATO yang berorientasi pada keunggulan di udara. Selain itu, Wallace Green ini menyatakan, kutipannya, Amerika Serikat siap bekerja sama erat dengan mitra-mitra yang siap bertindak cepat. Dan beberapa orang Eropa menganggap ini sebagai ancaman tidak langsung bahwa Amerika Serikat tidak akan melindungi mereka jika terjadi serangan. Dan yang lucu, pada pertemuan dengan para kepala Kementerian Luar Negeri negara-negara NATO di hari Jumat yang sama, Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, menjelaskan keputusan tersebut dengan kewajiban Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik, belahan Barat, dan Timur Tengah. Dan Marco Rubio mengatakan bahwa kita harus bersikap realistis dan, kutipannya, memberi Amerika Serikat kesempatan untuk bersiap menghadapi konflik di dua front. Di sini pertanyaannya, dua front itu yang mana, Iran dan Kuba? Nah, Amerika Serikat sendiri, menurut Donald Trump, tidak berniat berperang dengan Tiongkok demi Taiwan. Sekali lagi, jadi Amerika Serikat, menurut rencana, tampaknya dari pemerintahan presiden saat ini, punya 3 zona operasional, yaitu belahan Barat, di sana tempat Kuba, lalu kawasan Asia Pasifik, di mana ada Tiongkok dan Taiwan, dan Timur Tengah, di mana sekarang sedang ada perang dengan Iran. Donald Trump bilang, kita tidak akan berperang demi Taiwan, sedangkan Rubio bilang, kita butuh pasukan di dua front. Logikanya menunjukkan bahwa itu berarti perang dengan Kuba dan Iran secara bersamaan. Penting juga untuk dicatat bahwa Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, mengakui bahwa selama kunjungannya ke Amerika Serikat dan Kanada baru-baru ini, dia bahkan tidak berhasil mendapatkan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth. Kepala Pentagon memiliki prioritas lain dan dia pergi ke konferensi keamanan di Singapura. Jadi sekutu utama di Eropa datang tapi dia malah diabaikan, seolah-olah dikatakan,
Dengar, sekarang bukan waktunya untukmu. Dan dalam situasi seperti ini, akhirnya orang-orang Eropa mulai bertindak. Jerman dan Belanda telah memutuskan untuk membentuk Korps Reaksi Cepat Amerika yang baru untuk mempertahankan negara-negara Baltik jika terjadi invasi Rusia. Markas besar korps tersebut akan berbasis di kota Münster, Jerman. Tugas utama korps ini adalah dengan cepat menyediakan pasukan dalam jumlah besar. Diperkirakan korps ini dapat terdiri dari hingga 60.000 tentara. Ini akan menjadi korps tentara NATO kedua yang dibentuk untuk pertahanan negara-negara Baltik. Namun yang pertama yang secara eksklusif berfokus pada negara-negara Baltik. Saat ini NATO telah membentuk korps tentara dengan markas di Szczecin, Polandia. Namun korps tersebut juga bertanggung jawab atas Polandia. Secara keseluruhan, orang Eropa akhirnya mulai merespons semua ini dengan cukup cepat. Di sini saya akan mengakhiri pembahasan. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Itu saja. Jaga diri Anda baik-baik. Sampai jumpa semuanya.